kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Beberapa saham sudah kita ulas di segmen sebelumnya, termasuk juga sektor komoditas. Tapi kali ini saya memang masih berada di sektor komoditas, begitu ya, terutama di CPO. Saya ingin menanyakan ke Pak William terkait dengan LSIP yang juga sudah ditanyakan oleh Pak Ivan ini ternyata. LSIP sudah punya di 1240. Tapi secara overall, Pak William untuk LSIP view-nya seperti apa ini? Technically sih uptrend. Jadi hari ini tuh sebenarnya dia agak menurun, itu masih ngetes di support 1200, berarti bertahan atau enggak. Dan closingan hari ini penutupannya 1025 itu sudah menunjukkan keberhasilan LSIP mempertahankan support barunya. Jadi potensi untuk melakukan penguatan pada pekan depan sangat terbuka. Potensi penguatan terbuka, level yang bisa kita cermati? Oke, level yang bisa kita cermati untuk selanjutnya itu ada pada 1350 itu resisten terdekatnya. 1350 resisten terdekat. Lantas untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ivan yang sudah punya di 1240, tahan terlebih dahulu atau seperti apa Pak William? Tahan. Oke, di hold terlebih dahulu untuk Pak Ivan. Itu untuk LSIP sudah punya di 1240, 1350 sepertinya menjadi level yang layak untuk bisa Anda tunggu, untuk bisa dimanfaatkan momentumnya. Baik, dari LSIP saya ingin ke emiten lainnya juga masih dalam sektor yang sama, ada SSMS yang juga kita lihat hari ini dari perdagangan terkoreksinya cukup dalam 4,37%. Apakah kemudian view teknikalnya masih cukup sejalan dengan sektor yang sama, Pak William? Nah, yang ini lagging nih di CPO, dia belum naik, baru mulai sih sebenarnya, maksudnya baru 2 hari terakhir menguat. Hari ini profit taking karena kemarin kena resisten di 920 juga nggak lewat, tapi secara teknikal ini masih dalam batas wajar, masih aman, dan koreksi hari ini juga volumenya kecil, artinya tuh nggak mengalami panic sell juga. Untuk SSMS kita bisa rekomendasikan baik pada area 850 sampai dengan current price. Resistennya pertama 920, setelah breakout target selanjutnya pada 1060 maksud saya untuk target berikutnya. Oke, 920, kemudian target berikutnya ada di 1000, rekomendasinya buy untuk Pak William, untuk SSMS, karena hari ini terlihat masih terjadi realisasi profit di saham ini. Baik, itu tadi beberapa saham dari sektor komoditas ataupun CPO. Kembali saya ulas pertanyaan dari Anda, pemirsa. Terima kasih Anda sudah bertanya kepada kami. Ada Pak Joni di Jakarta, ini sepertinya cukup berpindah sektor, menanyakan support dan resisten untuk Demas dan juga Bull, terutama di bulan Desember, Pak William yang ditanyakan. Kita ke Demas terlebih dahulu. Silakan Pak William. Demas ya, oke. Ini closing membentuk pola hammer. Secara teknikal kita melihat ini masih terjadi uptrend karena dia supportnya itu ada pada 232 dan kali tembus. Kemarin memang sempat menurun itu karena faktor extend dividen, itu udah biasa terjadi pada hampir semua saham, kalau extend itu menurun dulu. Nah, jadi untuk Demas ini kita masih rekomendasikan baik, pada current price juga nggak apa-apa, 246, dengan target pada 278 sampai 282. Oke, buy masih direkomendasikan untuk Demas. Sementara untuk Bull atau BWLL, Pak William? Untuk Bull ini masih sideways. Kita lihat spreadnya terlalu kecil, jadi mungkin sarannya wait and see dulu ya untuk saham ini ya. Oke, wait and see terlebih dahulu, spread terlalu kecil dan hari ini Bull ditutup melemah 0,63%. Itu tadi view-nya, support dan resisten terdekat Pak Joni di Jakarta untuk Demas dan juga Bull. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara saya sambung ke Pak Indra di Jakarta. Selamat sore Pak Indra, yang menanyakan saham farmasi, Kalbe Farma. View dari Pak William seperti apa yang ditanyakan? Silakan Pak William. Kalbe Farma, secara teknikal ini downtrend tapi berada pada support di 1475. Potensi reboundnya juga hanya sampai 1500 dan 1540. Jadi kalau kita rekomendasikan buy sih bisa, cuman jadinya stop lossnya agak lebih dekat. Itu ada pada 1470 dan sampai pada 1455 itu sudah jadi level stop lossnya. Oke, rekomendasinya bisa buy, tapi memang tadi level stop lossnya ternyata cukup sempit begitu ya, bisa diperhatikan. Sementara 1500 sepertinya bisa menjadi level yang mungkin bisa menjadi target untuk Pak Indra di Jakarta, untuk Kalbe Farma. Baik, itu untuk Pak Indra. Sementara saham mining ini kembali ditanyakan, Hendrik di Manado. Selamat sore Pak Hendrik di Manado. Aneka tambang atau Antam yang ditanyakan langsung ke jangka panjang ternyata Pak William. Bisakah Antam dijadikan untuk portofolio jangka panjang? View Pak William seperti apa? Silakan. Bisa saya tergantung perkembangan dari pabrik baterai listrik ya.
Oke, Itu karena bisa memang aja untuk jangka panjang. Oke, Soalnya kan saat ini menguatnya karena sentimen tersebut juga. Oke, penguatan juga salah satunya didukung oleh sentimen dari pengembangan baterai listrik, Aneka Tama sebagai salah satu penghasil nikel, tapi melihat levelnya sendiri sebetulnya target price-nya jika memang ditariknya untuk agak panjang atau mungkin jangka pendek terlebih dahulu, di berapa untuk Antam, Pak William? Untuk target jangka pendek kita melihat potensi penguatan hingga 1.400 ya untuk saham Antam ini, supportnya pada 1.180. Oke, 1180, 1400 itu menjadi level-level yang bisa diperhatikan. Hari ini terkoreksi 0,8% di 1245. Pak Hendrik, itu untuk Antam. Sementara saya bergeser kembali ke pertanyaan lainnya dari Pak Doni di Semarang. Selamat sore Pak Doni, menanyakan Doit dan juga Bumi, prospeknya seperti apa? Kita ke Doit terlebih dahulu Pak William. Untuk Doit ini sedang berada pada support di MA5 di 410. Kita melihat tren ini masih akan melanjutkan penguatan. Kita sarankan untuk buy pada area 400 sampai dengan current price di 410, target pada 450. Oke, buy di current price boleh saya dilakukan 400 hingga 410 dengan level target yang tadi sudah diinformasikan. Sementara untuk Bumi, sepertinya masih di sektor yang sama. Bagaimana view-nya? Ini agak lebih riskan ya, karena ini kan dari saham 50-an juga kan. Untuk saham Bumi sebenarnya saya nggak terlalu berani rekomendasi, cuma kita carikan supportnya aja. Oke, siap. Teknikalnya saja Pak William. Di level support 64, bertahan di atas itu boleh coba buy. Targetnya pada 73 sampai dengan 80. Oke, target 73,80 untuk saham Bumi hari ini ditutup di level 68. Pak Doni di Semarang, itu tadi ulasannya untuk dua saham yang Anda tanyakan. Sementara saya bergeser kembali ke penanya berikutnya. Ini ada Stanley di Jakarta. Selamat sore Pak Stanley di Jakarta menanyakan dua saham BRPT dan juga Akra. Target price-nya seperti apa? Kita ke BRPT terlebih dahulu Pak William, sepertinya posisinya tidak disebutkan ini. Oke, untuk BRPT ini juga ada gap pada 1165, jadi ada potensi untuk penguatan. Saya rekomendasikan buy di current price dan atau enggak di 1100, lebih rendah sedikit gitu ya. Target pada 1165 sampai dengan 1220. Oke, baik, current price itu bisa diperhatikan. Sementara untuk Akra? Oke, Akra ini 3110 ya closingnya ya. Ini berhasil mengkonfirmasi pola cup and handle juga, yang mana ini ada pola bullish. Jadi untuk Akra sudah memulai tren penguatan. Untuk target terdekat 3.300, berikutnya pada 3.500. 3.300 dan juga 3.500 menjadi target terdekat untuk Akra. Pak Stanley di Jakarta, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan ternyata pemirsa dan Pak William, itu menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi hari ini. Masih cukup banyak yang belum kita ulas, tapi nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Pak William sudah bergabung sore hari ini. Sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Dan kita akan kembali berjumpa di pekan depan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Dan di masa pandemi ini pemirsa tetap ingat pesan Ibu. Jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Fajar Oyong mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.